Back again di GJAW 2025 Gaikindo Jakarta Auto Week. Mobil yang paling bikin penasaran di video ini aku mau ajak sobat untuk test drive. Jadi aku lagi antri test drive-nya Jayco J5 BEV alias baterai electric vehicle. Gimana rasanya test drive? Aku antriin dulu. Habis ini kita coba secara singkat gimana sih impresinya, karena lagi banyak banget yang tanya di Koko Mobil, penasaran. Mau dari teman-teman Koko sendiri, kolega, maupun para subscriber dan follower pada tanya, DM, komen semua. Let's go, kita cobain mobilnya. Unitnya sih ini, nggak tahu kita ngantri berapa. Semoga cepat dapat. Mas, by the way, dari Jayco mana? Saya dari Jaksel. Jayco Jaksel. Sama Mas siapa? Alvin. Mas Alvin. Nomornya berapa, Mas? 085770022886. Oke, jadi sama Mas Alvin pagi ini dibantuin di GJAW. Thank you banyak. Habis ini kita cobain mobilnya ya, Mas. Oke, siap. Kalau ada keperluan Jayco boleh ke Mas Alvin. Siap. Ya. Jadi kalau lihat dari bentuknya itu emang bener-bener dari in person tuh ya. Maksudnya kelihatan fisiknya langsung tuh emang kayak Land Rover Group beneran. Oke, kita masukin unitnya. Yuk, let's go, masuk. Oke, kita udah masuk di unitnya. Mas Alvin, ini tipe yang apa nih, Mas? Ini premium semua di sini, yang standar karena sepi peminat, jadi kita nggak ada displaynya. Oke, displaynya semua yang premium ya. Ini kalau harga Jabodetabek sekarang resminya berapa sih detik ini, Mas? 300 juta masih dapat kembalian 100 ribu. Jadi masih tetap seperti awal ini ya, Launching kemarin ya. 299. Ini saya buka ya. Boleh nggak sih? Oh, injek rem itu kayak engine start stop. Betul. Terus kita oke, kacanya, wih gede ya. Oh, kacanya sampai di atasnya kameramen tuh. Gede banget. Oke. Wireless charging 50 watt. 50 watt. Wih, gila. Fast charge. Rasanya emang belum ada ya HP yang udah bisa 50 watt tapi udah disiapin ya sama Jayco. HP-nya tuh loh belum ada yang bisa 50 watt perasaan. Nggak tahu sih, tapi kalau dari China. Ini saya kanan ya? Kanan. Kanan ya. Oke. Terus ini layar gede banget di tengah. Oke. Oh, ini ADAS-nya juga lengkap ya? Lengkap, Pak. Oke. Ini kita ke arah mana nih? Sini? Iya. Oke. Nah, dia knob shifternya transmisi di sini ya. Ciri khasnya Cherry Group, Jayco Group. Oke. Ciri khasnya electric car atau semua yang udah dielektrifikasi dari Cherry sama Cherry Group lah as a holding itu. Oh, enak sih. Belakang juga udah independen ya, Mas ya, suspensinya ya. Banyak nggak yang di Mas Alvin pesen nih? Di saya selama saya kerja di sini udah hampir 200 sih, Pak. Masnya sendiri 200? Buset. 200 bu. Ini, Iya. unit ini? J52. Gile. Serame itu ya? Seramai itu, Pak, soalnya di harga yang nggak nyampe 300 juta, tapi fiturnya bahkan melebihi mobil yang di harga 300 juta, Pak. Iya pasti, bener. Boleh keluar ya yang ini Jayco punya ya katanya. Nah, ini yang saya tertarik nih. Soalnya gini, ini para sobat nih tertarik sama pengen tahu powernya, akselerasinya. Jadi mesti test track yang agak lebar. Tapi value-nya gila ya, Mas ya, untuk di harga segini bener-bener. Itu kalau value Wih, spinning ya. nge-spin padahal Power mesin gede banget ya. kontrolnya Terus ini bandingan ya, kalau menurut Koko dia body controlnya sangat bagus. Bandingannya sekilas itu sangat, menurut Koko ya, buat mobil 300 sangat mahal. Jadi terasa bukan yang terlalu mengayun sampai kita terlalu body roll, tapi juga bukan yang kasar. Jadi menurut Koko sweet spot. Ini kalau Koko bilang dari dulu sih, pertama kali Koko juga coba Jayco G7 itu dia itu kalau kita ngomong Jepang ya, itu tuh kayak Mazda lah. Jadi dia handlingnya itu sangat terkontrol. Coba ya, kita coba ya. Oh, halus sih, enak sih. Enak ini, Mas, murah banget nih. Wah, Ini. kalau Soalnya subscriber follower saya pada tanya, Mas. Oh, iya. Makanya saya belain datang ke GJAW ini karena ini kan salah satu test drive awal yang cukup banyak unitnya dan bisa keluar ya. Paling banyak tanya ini sih rasa pengemudinya ini. Orang-orang kepo kan, soalnya kan murah nih. Gitu loh. Teman saya sendiri yang pribadi aja beli udah berapa unit. Oh iya. Iya. Surabaya juga. Saya kan Surabaya aslinya. Wah,
Masih normal ya ini? Oh iya ya, normal. Ini mode sport. Yang pasti kenceng, remnya oke, body controlnya oke. Ini ya lewat speed trap yang aku paling suka. Pas. Jadi kita kerasa ada kontrolnya, tapi bukan kayak nyetir kapal. Jadi kalau kita mau buat daily, enak ini mobil. Jadi modenya ada apa aja nih mas? Jadi, Ini ya? Iya, itu modenya. Jadi, Eco. Eco itu mode hemat dayanya. Mm-mm. Terus mode normalnya itu buat pemakaian sehari-hari. Untuk mau ngebut-ngebut di tol ada mode sportnya juga. Oke. Range-nya resmi berapa mas? 450-an ya mas? Di atas kertas sih 461 ya. 461 ya? Iya, tapi di real life-nya begitu di tes itu nyampe 490 Pak. Oh sempat dites nyampe 490? Betul. Oke. Itu padahal mode regeneratif braking-nya itu di mode low. Serius? Betul. Tembus jadi 490? Tembus 490. Berarti kalau regeneratifnya maksimal 500, merem Nyampe lah. 500, Pak. Merem pasti lewat lah. Iya, kan saya juga yang buat mobil test drive-nya dari Mampang ke sini, Pak. Gitu ya? Iya. Mobil test drive satu punya kita, Pak, dari Mampang. Oke. Jayco-nya nama cabangnya apa nih di Jakso? Saya di Jayco Andalan Mampang. Andalan Mampang ya? Betul. Oke. Jadi Jayco-nya andalan ya di Mampang ya? Itu baru buka juga tuh. Baru buka ya? Baru buka. Oke. Terus ini kita coba ya, sobat mumpung ada di jalan agak gini. Ini kita lari 90, tuh kestabilannya sangat oke ya. Kestabilannya sangat oke. Mas ini sih kalau kayak gini harga 300 sih semua bingung sih mas yang lain. Tuh feel-nya ya. Jadi bukan cuma dari fitur ya, masalah build quality juga pasti dipikirin juga. Betul. Main-main juga. Ini kaki-kaki dari apa? Stopper suspensi, terus mounting suspensi semua kelihatan bukan murahan sih. Betul. Karena saya udah review ratusan mobil mas. Oh iya. Ini baru pertama pegang J5. J7 kapan hari itu ada di Bintaro juga. Saya datang waktu J7 masih 6 bulan lalu sebelum 38 CS Oh iya. meluncur. Awal-awal dia masuk Awal-awal Indo, dia masuk mulai ya. pameran-pameran, pre-book kan ya. Iya. Ini enak loh, serius suspensi. Suspensi depannya pas banget karena di kelas ini mas yang EV nih, nggak ngomong China doang ya, berbagai brand itu yang saya sering soroti suspensi depan tuh agak sulit nemu yang pas. Dan ini menurut saya salah satu yang paling pas nih suspensi depan. ADAS-nya juga lengkap. Terus kontrolnya udah adaptif. Cruise controlnya adaptif. Adaptif. Lengkap semua ya berarti ya. Lane assist. Lane keeping assist, auto braking juga lengkap pasti. Juga. Airbag lengkap ya samping mas? Airbag ada 6. Airbag 6. Iya. Oke, kalau teman-teman yang di Jabodetabek semua lagi butuh, ini kan lagi rame banget. Tapi udah dipesan 200, masih ada slot kan Mas Alvin ya? Mau Masih dipesan? ada. Iya. Takutnya dimarahin sales yang lain nih udah banyak banget. Tapi untuk detik ini masih ada ya Mas? Masih ada. Detik ini kalau misalnya ini ada yang telepon Mas Alvin mau booking, masih boleh dapat harga Masih boleh. di 299 sekian itu ya? Iya, betul. Oke. Keren ya, panoramiknya gede, fitur safety aktif maupun pasif lengkap, suspensinya mantap, kemudian powernya gede ya mas ya, range-nya juga ngomong aja, Jauh. range-nya ngomong aja untuk dalam perkotaan udah jelas di atas 400, Di atas jelas di atas 400 tuh udah lebih dari cukup buat kita di perkotaan, bisa seminggu atau 5 hari lah baru ngecas. Ini saya balik kemana nih mas? Ke lurus. Masih lurus lagi ya? Oke. Ataupun lewat Hotel Santika. Oke. Sini Android Auto-nya, Apple CarPlay-nya nggak pakai kabel lagi. Wireless Android Wireless. Auto, Apple CarPlay. Oke. Window-nya all auto ya? All auto. Waduh. Dari belakang juga bisa auto juga. Dari pertama masuk juga kita udah dikasih door trim udah soft touch. Soft touch ya. Sampai ke dashboard. Gile. Ini jual rugi apa gimana sih, Mas? Lebih Keren ke lo ini. branding sih. Perkenalan lah ya untuk pasar Indonesia ya. Keren. Kebanyakan di merek lain juga di harga yang lebih mahal tapi pelit di fitur. Betul. Terus kita udah CKD lagi Pak. CKD ya ini udah ya. Jadi masalah part, ditambah biaya parkir, Oh ini power back door ya? power back door Wih, gila sih. bisa dibuka dari sini juga. Udah support voice command juga, tapi sementara masih pakai bahasa Inggris, tinggal tunggu update
update software aja. Update software ya. Jadi untuk auto itu wiper auto, lampu auto, power backdoor. Power backdoor. Oke. Fog lamp belakang juga ada, lengkap banget. Ada kayak gini juga bisa. Spion retract. Pendingin jok, Ada ventilated Pak seatnya. ventilated seat. Betul. Buset. Kanan kiri lagi ya. Kanan kiri Pak. Aduh. Gila. Di belakang luas juga ya. Luas. Armrest juga, jok full kulit sampai belakang. Lampu baca di kanan kiri belakang juga lengkap. Ini gimana nih Mas? Nyalakinnya Mas? Apa? Touch ya? Ini lampu. Enggak, ini. Pakai ini ya? Iya betul. Oke. Ini saya kanan putar balik ya? Iya kan. Terlurus ya Pak? Iya, bisa lurus. Dari sini. Oke, siap. Ini kita masuk ke jalan ini ya. Panah ini, Pak. Iya. Oke, kita tes bandingannya ya. Iya. Ini mode apa? Mode eco kita. Pindah mode kemana? Normal. Iya. Normal. Ini serius loh, sobat. Ini sangat halus ya. Minim jedak-jedak meskipun travelnya lagi main suspensinya. Ini emang test drive pada ngetes di sini ya? Iya, betul. Oke. Pengen tahu bandingan ya. Wah, ini sih bener-bener yang aku salut tuh di kaki-kaki depan. Biasanya itu mobil-mobil kelas ini udah jak meskipun masih baru ya. Mau dari negara manapun lah. Kalau di harga segini ya. Ini ya, ini agak tajam-tajam ya ini Mas. Tuh. Ini agak tinggi nih di kanan nih. Jadi nggak usah takut ground clearance ya, SUV juga ya. Gede. Tinggi. Nih, Di 20 cm lebih Pak. di atas 200 mili ya berarti ya. 25 tuh Pak. 225. Oh, tinggi. Cakep. Tadi kita test drive-nya udah, sekarang kita lihat bentar dari luar ya. Kita walk around tipis-tipis, jadi kelihatan ya bener-bener serasa desain dari grupnya Land Rover tuh kerasa banget. Makanya mobil ini nggak cuman harganya murah dan fiturnya lengkap, tapi desainnya itu juga mahal dan menarik. Aku nggak heran terjual mungkin sudah 7.000 ya dengan GJAW ini, 7.000-an unit. Kita sini yuk. Jadi pertama yang gila itu depan masih pakai double glass, tidak dikurangin. Window-nya itu tadi aku sempat sebutin all auto di 4 sisi. Ini ya, all auto, bener-bener naiknya juga auto, gila. Panoramiknya tadi gede banget. Kemudian kameranya tadi 540 bisa keliling, semi transparent, jadi kita bisa juga lihat blind spotnya. Power backdoor juga nggak dikurangin. Coba, menurut sobat gimana sih mobil ini secara dengan harganya, dengan apa yang diberikan. Ini juga bagasinya 2 level, bisa rata lantai atau mau lebih gede bisa turun ke bawah juga. Power backdoor. Terus aku mau coba duduk di belakang. Tadi belum sempat duduk di belakang. Ini ya. Jadi legroom masih sangat aman. Legroom masih sangat aman. Dimensinya mobil ini kan sekitar 4,4 meter ya. Jadi termasuk SUV yang ya medium tapi ke arah agak kecil gitu. Jadi compact, cocok banget buat kita di perkotaan. Armrest juga masih lengkap. Di depan ada frunk ya? Ada tempat penyimpanan nggak di depan? Atau kap mesin doang? Ada. Ada penyimpanannya, coba kita ceknya. Pokoknya ini mobil yang gila banget deh. Kita mau cek bagian depan ada apa di sini. Loh, masih ada tempat penyimpanan lagi. Jadi karena dia battery electric vehicle, bener-bener ada tempat penyimpanan di situ. Dan di sini kelihatan ada aki 12 volt. Gila keren, di bawahnya ada drivetrain, motor listriknya dan inverter semua yang dibutuhkan. Ininya pun pakai pegas. Kok nggak ngerti sih gimana caranya Jayco bisa bikin seperti ini dengan harga kayak gini. Nggak heran udah lewat 7.000 unit ya. Lewat 7.000 unit. Mas Alvin, thank you banyak. Saya udah kasih unit buat kita ceritain ke teman-teman karena banyak banget yang penasaran. Boleh diulangi lagi nggak nomor HP-nya? Siapa tahu ada teman-teman di DKI yang butuh. Buat area Jabodetabek yang butuh mobil ini dengan cepat, boleh hubungi 08577 00 22 886 Alvin. Thank you, Mas Alvin. Itu aja sekian kita tentang Jayco J5 BEV.
Buat yang penasaran, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng di channel YouTube kita. Boleh juga mampir di Instagram, TikTok, dan Facebook kita, serta website kita di kokomobile.com. See you next time.